Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop terbaru punya Infinix yang dirilis di tahun 2026. Nah, untuk yang kita bahas, serinya adalah Infinix Xbook B15. Tapi sebelum saya mau bahas ini, saya mau spill dulu nih buat teman-teman yang udah punya Infinix dan belinya itu di tahun kemarin dengan tipe sama, yaitu B15. Teman-teman wajib tahu dulu bahwa di Infinix yang dirilis tahun 2026, dia itu punya perbedaan signifikan, terutama pada keyboard, desain, sama colokan I/O port. Detailnya kayak gini. Pertama-tama mungkin kalau kita ngomong yang di tahun kemarin 2025, Infinix itu kan dia punya layout full size, ada numeriknya, terus dia juga punya colokan I/O port lengkap termasuk RJ45. Nah, di rilisan tahun 2026, dia ini beda bro. Untuk layout keyboardnya pakai yang standar, nggak ada numeric pad. Terus colokan untuk RJ45 dia dihilangkan. Nah, ini menurut saya jati dirinya jadi hilang. Kayak mirip laptop yang merek buah-buahan alias MacBook Air 15. Mungkin dia pinginnya tampilnya seperti itu, tapi experience-nya akan tetap berbeda. Pokoknya di situ bro. Terus kalau kita lihat laptop ini kayak kesannya itu gede banget karena banyak ruang kosong yang ada di bagian palm rest. Entah itu bagian kiri kanan keyboard, terus di bagian palm rest bagian sini. Nah, efek sampingnya sebenarnya kalau kita pakai buat ngetik ini juga tetap enak. Enaknya itu pas telapak tangan kalian tuh nempel di bagian palm rest, kita ngetiknya itu lebih nyaman karena posisi untuk keyboardnya dia pas di tengah-tengah. Terus keyboard ini juga masih memiliki backlight warna putih yang bermanfaat sekali, terutama buat teman-teman yang suka ngetik di malam hari tanpa ada tambahan cahaya lampu. Ini pastinya bermanfaat banget. Terus kalau kita geser ke sisi yang lain, untuk tombol warna juga enak, dia terpisah, ada indikator warna lampunya juga, termasuk touchpad-nya ini ukurannya lebar sekali, jadi akan memudahkan teman-teman untuk berakselerasi, untuk scroll 1 jari, 2 sampai 4 jari. Lanjut ke bagian desain laptop ini, kalau kita lihat memang desainnya masih mirip kayak tahun kemarin bro ya. Cuman yang ini sekarang dia itu desainnya full body pakai material aluminium. Nah, total bobot dari laptop ini yang di angka 1,7 kg, ketebalnya di angka 17,95 mm dan memiliki colokan I/O port yang lengkap tapi tetap terbatas seperti yang saya spill tadi. Dia punya 2 buah colokan Type-C yang salah satunya bisa kita pakai untuk ngecas alias power delivery. Terus punya port HDMI, colokan USB, jack 3.5, sama dia juga punya colokan micro card reader. Kemudian kalau kita geser ke bagian layar, laptop ini punya layar lebih bagus bro dibandingkan tahun lalu. Karena pas kita bandingkan secara akurasi, meskipun sama-sama 15 in, panel IPS, resolusi Full HD dan kecerdasan di angka 200 nit, nyatanya untuk akurasinya rilisan 2026 ini lebih bagus karena dia memiliki akurasi di angka 77% sRGB dibandingkan 65% sRGB yang dikeluarkan di barangnya tahun lalu. Terus ini kalau kita pakai, dia itu nyaman pol karena ukurannya lebar bro ya, untuk split screen oke. Dan di bagian kamera, laptop ini juga punya inovasi baru. Nah, ini kalau teman-teman pakai buat meeting online, kameranya itu dia memiliki 2 buah lampu LED bagian kiri kanan yang membantu kalau teman-teman misalkan cahayanya redup, ini akan bisa memperjelas hasil dari kamera, video ataupun kebutuhan meeting online kalian. Terus ada satu settingan lagi yang bermanfaat bro. Jadi kalau teman-teman menggunakan kamera di Infinix ini, pas teman-teman itu ngerekam, teman-teman akan punya kayak model settingan tambahan di bawah, yang intinya kita akan mendapatkan 4 buah settingan. Settingan dari kamera itu kita bisa nyeting brightness, kemudian kontras, ketajaman sampai warnanya untuk bisa kita sesuaikan dengan mood teman-teman atau cahaya yang ada di ruangan. Ini menurut saya inovasi yang benar-benar bermanfaat sekali. Terus lanjut kalau kita ngebahas soal spek, nantinya kalau teman-teman mau beli Infinix Xbook B15, dia itu akan punya 3 buah varian spek. Yang pertama ada Ryzen 7 5825 seperti yang kita bahas sekarang, ada juga Ryzen 5 5500U, ada juga Ryzen 3 5400U. Tentunya dari ketiga buah spek ini dia akan beda harga, beda juga konfigurasi untuk yang ada di dalamnya. Dan yang jelas mereka itu sama-sama pakai layar 15 in. Berikutnya untuk spek yang kita bahas ini, RAM-nya udah pakai 8GB DDR4. Catatannya RAM ini dia solder alias nggak usah di-upgrade. Penyimpanannya ini bagus bro, karena Infinix B15 yang di 2026 dia itu punya 2 buah slot, sehingga kalau teman-teman pengen upgrade tinggal tambahkan aja di slot kosong. Untuk softwarenya dia udah ada Windows 11 tanpa Office pastinya. Kemudian untuk baterainya dia udah dikasih 50 Wh, bisa bertahan di angka 4 sampai 5 jam
dukungan adaptornya di angka 65 watt, colokannya Type C. Terus kalau teman-teman mau ngecas, catatannya harus di sebelah kiri. Kalau teman-teman ngecas di sebelah kanan, dia itu nggak akan bisa karena Type C di sebelah kanan dia hanya untuk copy paste data saja. Kemudian untuk sistem coolingnya laptop ini dia pakai single fan, single exhaust, dan single head pipe. Untuk suhu tertingginya menurut saya ini termasuk sangat stabil sekali. Dia sangat adem karena pas kita yang berat-berat hanya mencapai di angka 41 derajat Celcius. Itu titik tertinggi waktu kita pakai yang main game lah ataupun render dan lain-lain. Kemudian yang saya rasain enak ketika pakai laptop Infinix ini adalah layarnya lebar, audionya pun jeger. Semisal teman-teman nonton drakor ataupun untuk kalian dengerin sesuatu, dia itu suaranya proper karena pakai DTS. Lanjut kita masuk ke segmen mendang-mending dan kesimpulan. Nah dari sini kalau kita lihat di range harga 7-8 jutaan untuk pilihan AMD Ryzen, entah Ryzen 5 atau Ryzen 7, pilihannya ini banyak sekali, entah brand lokal ataupun brand internasional. Nah dari sini karena ini brand Infinix tidak termasuk kategori yang hype banget di Indonesia, saya masukkan kompetitornya yang mungkin sejenis, yaitu dari brand lokal, notabene seperti kayak punyanya si Axio, ada Advan, ada Tecno, ada juga punyanya Polytron. Nah dari keempat merek ini kalau kalian perhatikan detailnya seperti ini bro ya, mereka itu masing-masing punya konfigurasi spek beda-beda. Ada yang pakai Ryzen 5 7000 series, ada yang pakai Ryzen 7 menggunakan 5000 series. Dan jujur-jujuran aja ini kalau kita lihat secara performa, spek yang dimiliki oleh Infinix kalau kita lihat dan dibandingkan sama semua kompetitor, dia itu kalah telak karena menggunakan dapur pacu prosesor 5000 series, sementara kompetitornya dia itu menggunakan 7000 series. Cuman kalau teman-teman dilihat dari semua kompetitor tadi yang empat tadi, speknya yang paling nggak masuk itu punyanya Polytron bro, karena penyimpanannya paling kecil cuman di angka 256, sementara untuk spek yang lain dia itu pakai penyimpanan 512. Jadi kesimpulan sederhananya kayak gini, kalau teman-teman cari spek yang performanya bagus, Infinix ini bisa menjadi second choice, kata teman saya seperti itu. Tapi buat teman-teman yang ingin membeli Infinix untuk kenyamanan penggunaan, nah saya bisa bilang Infinix ini bagus, termasuk inovasi dari kamera, audio, layar, dan juga tampilan yang mirip kayak MacBook Air 15. Ya, segitu aja bro ya, semoga bermanfaat, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat, oke? Mantap.